Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin thumma izdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya Rasul. Li mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi wa li jami' masyayikhina wa walidina wa li jami'il muhsinin wal muhsinat fi hadzal ma'had wa li jami'il muslimin wal muslimat fi jami'il aqtar wal jihad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-haditsul 'ashir, hadis yang ke-10. Sababu ijabati doa. Dalam kitab Jawahir Al-Uluhiyah dijuduli dengan sababu ijabati doa, sebab diijabahnya doa. Qala al-musannifu al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi fi kitabih Syarhil Arba'in An-Nawawiyah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkannya kepada para rasul. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa 'amalus shalihat. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah oleh kalian minat thayyibat, dari yang baik-baik, wa'malu shalihat, dan beramallah dengan amal yang soleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan safar yang jauh, yang panjang. As'athal aghbar, rambutnya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama'i ya Rabb ya Rabb. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit dan dia menyebutkan ya Rabb ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Mat'amuhu haramun, padahal yang dia makan dari harta haram. Wa mashrabuhu haramun, yang dia minum juga dari harta yang haram. Wa malbasuhu haramun, yang dia pakai itu jadi yang haram. Wa ghudhiya bil haram, lalu dia dari dalam tubuhnya itu tumbuh daging dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini adalah hadis keempat, hadis ke-10 dari 42 hadis. Ya, dari 42 hadis yang dihimpun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi.
Jadi kita baru hadis ke 10. Makanya santri yang kalau hendak memiliki kitabnya nanti silahkan pesan, karena masih ada 32 hadis lagi yang akan kita bahas. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia yang pagi tadi kita bahas. Sebelumnya juga sudah disebutkan biografinya, yakni Muhammad bin Sakhr. Siapa namanya? Muhammad bin Sakhr atau Abdurrahman bin Sakhr. Cek dulu. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Siapa tadi? Abdurrahman bin Sakhr. Beliau ini masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Jadi dia sempat bertemu dengan Rasulullah itu sekitar kurang lebih 4 tahun saja. Nah, meski demikian beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari seluruh sahabat Nabi. Beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa tadi? 5.374. Nah, hafal dah Hilmi. Di kitab disebut warwiya anhu khamsatu alaf, yaitu meriwayatkan khamsatu alaf 5.000 wa thalatsumi'ah 300 hadis wa arba'atun wa sab'un 74. Jadi 5.374. Ada pelajaran penting yang pagi tadi Ustaz sampaikan, tapi penting untuk diingatkan kembali, bahwa waktu yang singkat itu bisa jadi meraih hasil yang besar, hasil yang banyak kalau seseorang itu fokus. Apa tadi kata kuncinya? Fokus. Tidak tergoda oleh godaan-godaan yang lain. Antum kesini fokus belajar. Meskipun lobster begitu banyak, haruan begitu banyak, papuyu begitu banyak, sapat siam begitu banyak, tidak tergoda dengan iwak-iwak itu berataan. Ya, jangan sampai mengunjun melalaikan kita dari tugas utama di sini, yakni thalabul ilmi. Kapan kata Nabi SAW? Man safara fi talabil ilmi, siapa yang melakukan safar untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ini ada akhi Sidik jauh-jauh, alhamdulillah ketemu lagi di sini. Jauh dari mana? Cempaka Besar. Itu di mana antum sekarang? Oh, Cemara. Ada Ramadhani, paling jauh dari Berau. Ada yang hadir dari Berau, santriwati dari Berau, paling jauh. Maka sepanjang antum safar itu fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah, di jalan Allah hingga engkau kembali. Maka doa-doa antum insyaallah makbul, doa-doa antum diijabah. Maka banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah minta, karena antum ini sedang fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, itu tentang Abdurrahman bin Sakhr. Ingat tadi ngarannya Abdurrahman bin Sakhr, meriwayatkan hadis 5.474 hadis. Beliau itu kadang sampai 40 hari 40 malam tidak makan. Tahan. Hanya minum air Zam-Zam. Jadi Abu Hurairah itu tahan 40 hari 40 malam tidak makan dan minum, yang diminum hanya air Zam-Zam. Tapi mukjizat Zam-Zam, meskipun dia tidak makan, dia mengenyangkan. Tadi disebutkan bahwa kata Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini simak, ini kalamnya manusia paling mulia, kalamnya manusia yang kita nantikan syafaatnya. Ya, perhatikan, Innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Kalau di dalam kitab yang ini disebutkan, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah, istri Nabi yang paling muda,
namanya Bunda Aisyah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka bismikal mutahhar at-tahir at-tayyibil mubarak ahabbi ilaik alladhi idza du'itu bihi ajabta. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan menyebut nama Engkau yang maha suci, At-Tayyib Al-Mubarak, yang maha baik lagi maha berkah. Alladzi idza da'itu bihi ajibta, yang jika aku meminta dengannya, meminta dengan nama Allah, Engkau akan memberikannya. Wa idza sa'altu, jika aku berdoa tadi, wa idza sa'altu bihi a'taita, dan jika aku meminta dengannya, Engkau akan memberi. Wa idza istarhamtu bihi rahimta, dan jika aku memohon rahmat dengannya, dengan nama Allah yang mutahhar, at-tahir, tayyib, mubarak tadi, rahimta, Engkau akan memberikan rahmatmu. Wa idza istafrajtu bihi farajta, dan jika aku meminta solusi, minta penyelesaian atas masalah, atas kegundahan hati dan sebagainya, farajta, Engkau akan memberikan penyelesaian. Nah, ini hadis ini di catatan kaki hadis yang dhaif, yang doa tadi itu. Yang disebutkan hadis yang dhaif. Nah, tapi kalau kita berdoa dengan asma Allah itu bukan berarti terlarang. Ya, karena ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan walillahil asmaul husna. Walillahi asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka mintalah kepada Allah dengan menyebutkan asma-Nya. Jadi kalau meminta kepada Allah, jangan lupa dipuji. Entah pujiannya di depan atau pujiannya di belakang. Nah, biasanya di awal. Misalkan alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita puji Allah. Ya dzal jalali wal ikram, itu asma Allah. Wahai yang memiliki jalal, kemuliaan, ya, keagungan dan kemuliaan, kita sebut namanya yang baik itu, baru kemudian kita minta. Atau kadang kita menyebutnya di akhir, ya arhamar rahimin, yang maha penyayang dari yang penyayang. Jadi usahakan asmaul husna yang kita sebut itu bersesuaian dengan yang kita minta. Kalau kita minta rezeki, ya khairur raziqin, misalkan, wahai yang paling baik memberikan rezekinya. Ya Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Kalau kita minta ampun, ya Ghaffar, yang maha mengampuni, minta ampun. Kalau minta kasih sayang, ya Arhamar Rahimin, dan seterusnya. Itu namanya bertawassul dengan asma Allah. Sepakat para ulama menyatakan bahwa bertawassul dengan asma Allah itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Wa makna tayyibu, makna tayyib pada hadis ini, innallaha tayyibun tadi. Maknanya ala al-munazzahu 'anil naqaisi wal khaba'ith. Al-munazzah artinya terbebas dari naqais, kekurangan, wal khaba'ith, dan kekotoran. Jadi Allah itu tidak punya kekurangan sedikit pun. Allah tidak mungkin salah. Kalau manusia tempatnya salah. Allah tidak mungkin, mustahil lupa. Kalau manusia tempatnya lupa. Jadi tidak ada pada diri Allah, pada zat Allah maupun pada asma dan sifatnya naqais, kekurangan.
Jadi kalau terlintas di benak kita ada kekurangan pada diri Allah, itu pasti lintasan-lintasan syaitan. Al-khawatiru minasyaitan. Jadi itu. Fayakunu bima'nal kudus. Jadi makna dari tayyib itu adalah kudus, suci. Wa qila tayyibus sana, dikatakan tayyibus sana sebaik-baik pujian. Wa mustaladzul asma indal arifina biha, dan selezat-lezat nama indal arifina biha, di sisi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam itu begitu ketemu Allah lalu berbicara dengan Allah, setelah itu hilang keinginan sidin untuk berbicara dengan makhluk. Itu disebut dalam kitab Nurul Zalam, syarah dari Aqidatul Awwam yang antum baca setiap Selasa sore. Jadi Nabi Musa setelah berbicara dengan Allah, beliau hilang selera berpandir lawan manusia. Saking indahnya pembicaraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathur Raghibin disebut, Fathur Raghibin, ada seorang ulama yang malam hari mimpi. Dalam mimpinya dia masuk surga. Kemudian dia mencicipi beberapa buah surga. Terbangun sidin. Setelah itu berbulan-bulan sidin kadahakon makan buah-buahan yang ada di dunia ini. Saking nyamannya buah surga, kelezatannya itu masih beliau rasakan, sehingga akhirnya disurungi buah dunia indah sidin. Ada mau? Nah, itu saking indahnya surga. Ya, belum lagi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Musa enggan berbicara dengan manusia. Nah, bisa tidak antum ketika baca Quran itu membayangkan keindahan kalamullah, sehingga ketika membaca Quran itu menikmati. Habis satu halaman, pengen satu halaman lagi, selesai pengen lanjut ke halaman selanjutnya, pengen lagi, haus gitu. Karena itu kan kalamullah, seindah-indah kalam itu adalah kalamullah. Maka semestinya senikmat-nikmat berbicara, berkomunikasi itu berbicara dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu coba antum merasakan tuh, zauq itu. Mungkin awalnya malas baca Quran, tapi begitu baca Quran baru satu halaman terasa indah. Lalu pengen nambah ke halaman kedua, nambah ke halaman ketiga. Rasakan itu. Masa kada ingat, kada kerasaan setengah 8 tahsin. Ya lah. Kada ingat lagi keasikan sampai jam 9 lebih setor, padahal masih ada pelajaran lain. Kada ingat ya. Jangan kada ingat. Wa huwa tayyiba ibadahu lidukhul jannah bil a'mali salihati wa tayyibaha lahum. Dia Allah yang memperlakukan baik terhadap hambanya dengan memasukkannya ke dalam surga karena amal soleh yang dilakukan. Wa tayyibaha lahum, dan dengan amal soleh itulah Allah memperlakukan baik mereka. Wal kalimatu tayyibatu la ilaha illallah. Jadi kalau disebutkan kalimatu tayyibah, yakni la ilaha illallah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Jadi innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dibaca tayyiban setelah illa karena nanti kedudukannya itu maf'ul bih, mansub ya dengan tanda fathah. Karena sebelum illa kalimatnya itu belum lengkap. Sudah ada fa'ilnya yakni dhamir mustatir taqdiruhu Allah. Sudah ada fi'ilnya yakni yaqbalu dari kata qabila yaqbalu qabulan. Nah, tapi yang belum ada adalah maf'ul bihnya. Maka setelah harful istisna yakni illa, dia menjadi maf'ul bih. Dan maf'ul bih itu i'rabnya mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun.
Ay fala yataqarrabu ilaihi bisadaqati haramin, yakni tidak, ya, jadi yakni tidaklah dia janganlah dia fala yataqarrabu ilaihi, maka janganlah mendekat kepada Allah bisadaqati haramin, itu dengan sedekah dari harta yang haram, karena tidak diterima oleh Allah. La yaqbalu illa thayyib, Allah hanya terima yang thayyib, yang baik-baik. Wa yukrahu tasaddaqu birradi'i, dan makruh hukumnya bersedekah dengan yang jelek, yang buruk, minat ta'am, berupa makanan, kal habbil atiq, seperti biji-bijian yang sudah tua. Kemudian musawis, berkutu, habulang, memberi orang baras tapi ada kutunya, hukumnya apa? Makruh. Memberi orang hampalam tapi yang bepira dipilihkan yang bepira. Memberi orang limau tapi sengaja dipilihkan yang masam, nah, makruh itu hukumnya. Memberi orang baju tapi dipilihkan yang paling buruk, cari baju yang paling buruk diberikan ke kawan, hukumnya apa? Makruh. Wa kadzalika yukrahu at-tasdiqu bima fihi syubhatun, demikian pula dimakruhkan bersedekah dengan yang syubhat. Allah Ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, janganlah kalian tayammamu, memilih-milih, al-khabitha, yang buruk, minhu, dari makanan itu atau dari harta itu, tunfiqun, lalu kemudian kalian infakkan. Makruh hukumnya lah memberikan yang, memilih, sengaja memilih yang buruk. Termasuk tadi tidak diterima bersedekah dengan yang haram. Ada qaul dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yaqbal minhu. Siapa yang mencari dari harta yang haram kemudian dia bersedekah dengannya, lam yaqbal minhu, maka Allah tidak menerimanya. Jadi hati-hati. Hati-hati jangan mencari harta yang haram. Karena kalaupun harta haram itu disedekahkan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan begini, man anfaqa minal harami fi taatillah, siapa yang menginfakkan dari harta haram, ya, pada ketaatan kepada Allah, kana kaman tahara sauba minal baul, itu seperti orang yang mencuci baju tapi dengan air kencing. Bersih kada? Basuh baju pakai baju kami malah najis. Tapi misalkan kena tanah najis kada? Tapi kena tanah pas mulai masih gitu nih ke pondok hanya hujan, nah, terjejak apa tanah, lalu kena tapihnya najis kada? Kada, karena tanah itu tidak najis. Sekalinya sampai asrama dibasuhnya tanah tadi itu, tapi dibasuhnya pakai banyu kami. Nah, pintar kada nih? Pintar kada? Kada. Nah, itu perumpamaan orang yang mencari dari harta yang haram kemudian dia infakkan di jalan Allah, dia belanjakan di jalan Allah, itu seperti orang yang mencuci bajunya dengan air kencing. Tapi bukan berarti ada boleh mengamputasi harta haram dari harta kita. Mengamputasi itu menatak. Boleh. Maksud dari kalam, ya, qaul para ulama kita ini adalah maksudnya jangan mencari harta yang haram. Tapi bilanya sudah terlanjur berisi harta yang haram, gimana cara membersihkannya? Nah, cara membersihkannya adalah dibuang harta haramnya itu.
apa tadi? Dibuang. Tapi bagaimana cara membuangnya? Jangan dibuang ke tempat sampah. Nah, jangan duitnya ditatak-tatak. Tapi caranya adalah ditransfer ke rekening pembangunan pondok pesantren, panti asuhan, sekolah, madrasah. Tapi kada usah diniatkan sedekah. Jangan diniatkan sedekah, karena kalaupun diniatkan sedekah tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban tadi. Lawan yang kedua, jangan konfirmasi. Ustadz Wahyudi, ini terima akan dari ulun. Ulun padahkan kepian ini dari harta haram. Nah, akhirnya kita nang bingung. Ini harta haram nggak sembangan masjid. Kita nang bingung. Jadi kalau sahabat pada transfer aja, niatnya bukan sedekah, tapi niatnya adalah mengamputasi harta haram, sehingga habis harta haram di sana halal. Begitu caranya. Karena secara zat uangnya itu halal. Duit 50.000 hasil korupsi itu sama saja 50.000-nya dengan hasil begawi. Yalah, sama-sama warnanya warna apa? Biru. Abang jar amin. Ingatan abang aja ya. Amunnya 100.000 sama-sama abang. Cuman wayah ini duit nang hanyar nih ukurannya halus kayak duit mainan. Yalah. Satu salah-salah dikira duit mainan adingnya, padahal duit asli. Bahkan ujar Allah Ta'ala, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra, kalian itu tidak meraih albir, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian itu menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Nah, jadi belajarnya kita cinta ke dalam duit, senang ke dalam duit. Nah, senang kita infakkan sebagian duit kita, karena tidak disebut mendapatkan kebaikan, tidak meraih kebaikan kecuali dengan menginfakkan sebagian dari apa yang kita cintai, apa yang kita senangi. Mimma tuhibbun, sebagian dari apa? Minnya itu min litabait, sebagian dari apa yang kalian senangi. Di sini disebut ada riwayat Abdullah bin Umar menyedekahkan gula. Sini sedekah gula. Kenapa? Inni uhibbuhu, karena aku suka gula. Karena suka gula, akhirnya gulanya disedekahkan. Antum suka apa? Suka kuota, nah, maka sedekahkan sebagian kuota. Suka lobster, maka sebagian sedekahkan lobsternya Faiz. Jelongi Ustaz Melius. Adalah di Jelongi kan? Lobster. Ada. Sampai itu berarti. Baik. Fakama annahu ta'ala la yaqbalu minal mali illa tayyib, kadzalika la yaqbalu minal amal illa tayyib, illa tayyibul khalisu min syaibatir riya wal ujubi was sum'ati wan nahwiha. Fakama, maka sebagaimana annahu, bahwasanya Allah Ta'ala la yaqbalu minal mal, tidak menerima dari harta illa tayyiba, kecuali yang baik. Kadzalika, demikian pula la yaqbalu minal amali, Allah juga tidak menerima amal illa tayyibal khalisa, kecuali dari amal yang ikhlas, ya, yang ternoda, ya, min syaibatir riya, yang amal yang tidak ternoda dengan riya, tidak ternoda dengan ujub, tidak ternoda dengan sum'ah dan sebagainya. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa selain harta yang haram itu kita mesti waspadai, karena kalau disedekahkan tidak diterima. Kita juga harus khawatir kalau amal kita itu tercampur dengan riya, dengan ujub, dengan sum'ah dan sebagainya. Apa itu ikhlas? Jadi kuncinya itu ikhlas. Pahami ikhlas,
berarti kalau tidak ikhlas tidak diterima. Apa termasuk tidak ikhlas? Riya, sum'ah, ujub tadi. Jadi ikhlas itu apa? Ujar Imam Nawawi, ikhlas itu tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Apa tadi? Tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Tasfiyah, jernihnya amal dari keinginan dipandang oleh makhluk. Jadi dalam beramal itu tidak boleh ada niat dalam hati kita supaya dipuji oleh makhluk, supaya tidak dicaci oleh makhluk. Jadi tapi harus kita jernihkan amal kita semata karena Allah. Nanti ulama khilaf, ada yang mengatakan ini yang seperti Harith Al-Muhasibi, seorang ulama sufi, dia mengatakan begini, kalau ada orang berniat, ada tasyrikun niyah bainallah wa bainan nas, ada niat karena Allah sekaligus ada niat karena manusia, tertolak, mardud. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Izzuddin Abdissalam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan kalau ada pencampuran niat karena Allah sekaligus ada niat karena makhluk, yang niat karena Allah itu diterima, yang niat karena makhluk itu ditolak. Sembahyang niatnya karena Allah, tapi karena di rumah mintuha lalu bacaannya dipanjang-panjangin. Kalau sembahyang di rumah bacaannya favorit, inna a'tainakal kautsar. Tapi begitu ada mintuha, amma yatasaalun anin naba'il azim. Mantap minanto aja. Dia dapat pahala sholatnya, tapi tidak dapat pahala dari tulul qiraah, dari memanjangkan bacaan. Jadi dirinci oleh Izzuddin Abdissalam. Kinanya menang ini Bang lah daripada pendapat Harith Al-Muhasibi. Kalau Harith Al-Muhasibi itu tolak berataan. Nah, itu ikhlas. Qadiyat mengatakan ikhlas itu adalah, jadi Jarsidin al-amalu li ajlin nas, tarkul amali li ajlin nas riyaun. Tidak jadi mengerjakan satu amal karena manusia itu riya. Jadi tahajud di masjid takutan dianggap alim, itu riya aja sedih. Ada jadi pakai siwak takutan kalau dianggap nyunnah, riya. Ada jadi bersiwak karena takutan dianggap orang paling menjaga sunnah, itu riya. Nah ini lelaki ini takutan kena menggawi pakai imamah, padahal itu diantara yang disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takutan karena dikira orang alim, mempertimbangkan manusia. Bila masih mempertimbangkan manusia itu riya, kata qadiyat. Wal amalu li ajlin nas, kalau beramal karena manusia. Kalau tadi tidak jadi beramal karena manusia. Yang kedua itu beramal tapi karena manusia. Pakai bulang nah, pakai imamah nah, supaya apa? Imamah, supaya dikira orang tuan guru. Pakai kopiah putih nah, biar dikira orang haji. Nah, itu beramal karena manusia. Maka itu syirkun, syirik. Namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Lalu ikhlas itu apa? Al-ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah engkau dijaga oleh Allah dari riya dan syirik. Tidak riya, tidak syirik, itulah ikhlas. Nah, itulah jadi amal yang ikhlas tadi. Hanya amal ikhlas sajalah yang diterima oleh Allah, tidak bercampur dengan riya. Riya itu keinginan dilihat makhluk. Ujub itu bangga dengan amal. Kemudian sum'ah, memperdengarkan amal untuk kebesaran dirinya. Tapi kalau misalkan memposting kegiatan, kajian, niatnya itu adalah untuk apa? Niatnya adalah untuk tahaddus bi ni'matillah, boleh.
umrah, sting hadis minamatillah niatnya. Apalagi memang inya usahanya umrah, ya, atau inya membimbing umrah, memang ada wasilah untuk supaya orang umpat lawannya. Wasilahnya i'lan, mengumumkan. Ya akhirnya inya mengumumkan lewat Facebook kah, lewat Instagram kah, TikTok kah, status WA kah. Karena inya memang itu anunya, amalnya pembimbing umrah atau pendamping umrah. Jadi mau kena mau harus diiklankan. Karena orang berdagang ya harus iklan. Baik. Wa qauluhu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramallah dengan amal yang saleh. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, perhatikan ayat ini. Ayat pertama itu surah Al-Mu'minun ayat 51. Ayat kedua itu suratul Baqarah ayat 172. Kedua ayat ini khitabnya berbeda. Ya, mukhatabnya berbeda. Yang diseru berbeda. Pada surah Al-Mu'minun ayat 51 yang diseru itu adalah para rasul. Ya ayyuhar rusul. Sementara pada surah Al-Baqarah 172 mukhatabnya itu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi khitabnya, seruannya sama. Perhatikan seruannya. Kulu minat thayyibat untuk para rasul. Sedangkan untuk beriman, orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan. Artinya apa? Khitab terhadap rasul sama khitab dengan orang-orang beriman. Makanya nanti ada kaidah dalam ilmu usul fiqh. Khitabur rasul khitabu li ummatihi. Ya, seruan kepada rasul itu juga seruan untuk umatnya. Malam yarid dalilun yukhassisu bihi. Ya, sebelum ada dalil yang mentakhsisnya. Jadi seruan kepada Rasul itu juga seruan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali nanti ada takhsis, ada pengecualian. Apa di antara pengecualiannya? Banyak. Nabi itu tahajudnya wajib. Kalau kita hukumnya sunnah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu asalnya Nabi yang diseru. Tapi seruan kepada Nabi, seruan juga kepada umatnya. Khitabur Rasul, khitabul li ummatihi. Nah, tapi kemudian perintah untuk qiyamul lail itu tetap menjadi wajib bagi Nabi, namun menjadi sunnah bagi umatnya. Nah, itu karena ada dalil yang mentakhsis. Nah, yang masyhur itu Nabi boleh menikah dengan banyak perempuan. Kalau lelakian mukmin maksimal berapa tadi? SMA. Tadi kita belajar takrib berapa maksimal? 4. Lain 9 lah. Kalau ada 2 tambah 3 tambah 4. Jadi berapa? 9. Tapi yang betul maksimal 4. Dan masih banyak lagi nanti kekhususan Nabi. Sampai ada satu kitab khusus judulnya Khasaisur Rasul, kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau sidin guring malam, sidin guring, lalu langsung salat subuh sah tanpa wudu. Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu matanya terlelap, tapi hatinya tetap terjaga. Antum jangan umpatan. Guring dasar layar juga Mata terlelap, hati kemana hati? Makanya ujar Nabi, bilanya bangun goreng disunahkan cuci tangan. Kenapa? Karena dia la yadri yadahu aina batat. Karena seseorang yang tidur itu tidak tahu kemana tangannya itu ikut tidur. Kita kacak tahi kucing misalkan kan. Goreng di masjid, singanya kucing mengawani. Bahira di mimbar. Nah, pas naik mimpi naik mimbar terjajak tahi kucing.
haratan guring. Makanya masjidnya harus dikunci, harus ditutup. Nah, kalau Nabi kita tidak, beliau mata terlelap, hati tetap terjaga. Maka itu bagian dari kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nanti kekhususan. Bagi Nabi salat duha itu wajib. Bagi kita hukumnya sunnah. Baik. Wal muradu bi thayyibati al halalu. Yang dimaksud dengan thayyibat pada ayat ini adalah al halal. Ya. Karena kalau itu halal dia pasti thayyib. Sebenarnya begitu. Jadi kalau dia halal dia pasti thayyib. Kalau dia haram pasti ghairu thayyib. Meskipun yang halal itu ghairul ladzat, tidak nikmat, tidak lezat, tapi dia thayyib. Ada di antara antum mungkin yang kada suka makan papare. Adakah? Papare, tahu papare? Apa rasa papare? Pahit. Tapi thayyib tidak papare itu? Thayyib. Kenapa? Karena papare itu halal. Ada di antara antum mungkin yang tidak suka apa? Kurma. Nah, so ada santri yang tidak suka kurma. Ya, akhirnya berbuka bukan dengan yang manis, yaitu kurma. Padahal kurma itu manis. Nah, Ustaz ingatkan sekali lagi. Ada sahabat Nabi dulu tidak suka makan labu. Tapi begitu melihat Nabi suka makan labu, sejak hari itu kata dia, saya suka makan labu. Hadisnya itu biasanya kalau di Imam Tirmizi itu diriwayat, bukan memang ya, ingat Ustaz, itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadimnya Nabi. 10 tahun menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia dapat hadiah tongkat dari Nabi yang jadinya kalau nanti saya meninggal tolong tongkat saya ini kuburkan bersama jenazah saya. Saya punya selembar rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selembar rambut itu lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Itu Anas bin Malik. 10 tahun berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sidin mengatakan tadi, saya pernah lihat Nabi makan labu, padahal saya tidak suka labu. Begitu lihat Nabi makan labu, sejak hari itu saya menyenanginya. Jadi soal senang tidak itu kadang-kadang bisa di set up, bisa di setting, bisa dirancang. Kalau itu disenangi Nabi, kita belajar untuk menyenangi. Ustadz ini mudah-mudahan satu ketika hendak juga kan Nabi isi rambut gondrong. Ya, Ustadz Melis. Ya, kalau sidik sudah mengamalkan sunnah Nabi. Tapi hari ini rapi. Ya, satu ketika kita perlu juga berambut gondrong. Kan disebut di Syama'il. Bagaimana rambut Nabi kan? Sesekali karena kita gondrong rambut. Kayak Habib Bahar. Tapi niatnya hiya sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu sunnahnya sunnah jibiliyah, tapi karena Nabi pernah melakukan itu, nah kita tiru. Meskipun sekali seumur hidup. Jadi ujar guru Ustaz yang ngajari hadis ini, terhadap sunnah-sunnah seperti ini kalau bisa kita lakukan meskipun itu hanya satu kali seumur hidup kita. Sebagai wujud mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanan-makanan tadi meskipun ghairul ladzat, kalau itu Allah nyatakan halal, maka itu thayyib. Sebaliknya kalau itu diharamkan meskipun lezat, maka itu tidak thayyib. Contohnya daging babi. Konon katanya daging babi itu daging yang paling enak, kata yang sudah makan. Teksturnya lembut. Ya, ini bukan promosi ya. Bukan tutorial makan daging babi, bukan. Apalagi makan daging babinya sambil bismillahirrahmanirrahim. Itu viral tuh. Video seorang perempuan makan daging babi sambil membaca bismillah. Dikira non muslim, ternyata muslim dia. Seorang tiktokers. Jadi membuat konten ya, membuat konten makan daging babi membaca bismillah. Juga viral kapan waktu itu rendang babi. Ya, biasanya rendang itu dari sapi. Marah orang Padang
Karena rendang itu makan khas Padang, dan Padang itu sembahyanya adalah adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Jadi makanan rendang itu halalan thayyiban, bahannya adalah daging sapi. Kok ini ada yang promosi rendang daging babi? Nah, padahal rendang itu pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat sedunia. Marah orang Padang gara-gara ada tadi rendang babi. Nah, babi itu meskipun lezat dimasak jadi rendang, tapi karena dia haram, dia pasti tidak thayyib. Wa fil hadisi dalilun ala anna sakhsa yusabu ala ma ya'kuluhu idza qasada bihi at-taqwa ala ta'ati au ihya'an nafsihi. Berdasarkan hadis ini, ya, pada hadis ini dalilun, ada petunjuk, ada penjelasan bahwasannya seseorang akan diberikan pahala yusabu ala ma ya'kuluhu, dari apa yang dimakannya, idza qasada bihi, jika dia memaksudkan dengannya takwa, menguatkan taqwa ala ta'ah, menguatkan dalam ketaatan. Kalau dengan makan itu kemudian dia bersyukur kepada Allah, ya, lalu dia dapat pahala syukur, makannya itu jadi ibadah. Makanya supaya makan jadi ibadah, ikuti sunnah Nabi. Jangan lupa baca bismillah, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dalam makan banyak zikir, satu suapan alhamdulillah, satu tegukan alhamdulillah. Nanti di akhir dilengkapi dengan alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Itu menjadi makanan yang berbuah terhitung ibadah dan dia mendapat pahala. Nah, apalagi dengan makan itu lalu kemudian gotong royong mau orok tanah, gasan halaman masjid, jadi pahala. Dengan makan itu lalu semangat, kuat belajar. Dengan minum kopi lalu kadang ngantuk di majelis, ya kalau Sultan. Ya. Jadi santri MDM ini perlu juga mungkin Sultan Bahar ini dianjurkan minum kopi. Tapi minum kopi baiknya jangan campur creamer. Jadi kopi creamer, tapi kopi murni. Kalau campur creamer nanti creamernya itu jadi ya menimbulkan mudarat dalam jangka panjang. Wadzalika minal wajibat. Demikian pula dengan makan tadi dia menegakkan yang wajib. Setelah makan kuat berdakwah. Wa bi khilafi ma idza akala li mujarradi syahwati wat tana'um. Itu berbeda kalau dia makan li mujarradi semata syahwat, memenuhi syahwat nafsu makannya, wat tana'um, dan sekedar untuk bernikmat-nikmat. Ya. Jadi tadi luruskan pemikiran kita, luruskan pemahaman kita. Ketika kita makan itu diantaranya kita belajar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makan kita kuat ibadah, dengan makan kemudian kita kuat berdakwah. Nah, termasuk mungkin ada yang ada alergi tertentu. Coba sebelum makan yang kita ada alergi itu, biasakan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan apa yang dimakan itu kada jadi penyakit gesan awak. Apal kalau sudah pian yang ada alergi kulit gara-gara makan ayam, gara-gara makan iwak, gara-gara makan hintalu. Coba sebelum makan itu dibaca itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Diniatkan mudah-mudahan yang dimakan itu jadi obat, yang diminum itu jadi obat. Ya, itu ikhtiar basyariah kita. Ya. Kalau memang ada alternatif lain silahkan. Tapi kalau misalkan tidak ada pilihan lain yang ada yang itu, ya kita bertawakal ala Allah dengan cara itu tadi. Yakini apa yang kita makan itu jadi obat. Itu dulu.
karena ana inda dzanni abdi bi. Lalu yang kedua, dengan zikir tadi ujar Nabi, siapa yang baca zikir itu di pagi hari, dia tidak akan mudarat bagi dia sampai sore hari. Kalau dia bacanya sore hari, tidak akan timbul mudarat bagi dia sampai pagi hari. Tapi dengan penuh keyakinan, ditumbuhkan keyakinannya, supaya makanan dan minuman yang diminum jadi obat. Tapi jangan juga menantang-nantang. Ini ada air putih, ada air uyah, ada air gula, ada banyu minyak. Kira-kira dari 4 itu yang paling bagus yang mana? Mana? Banyu putih, banyu gula, banyu uyah, banyu minyak. Minyak kan, banyu minyak. Mana yang bagus? Banyu putih. Jadi banyu putih itu kalau ditetesi darah, ya, lalu kita masukkan pengaduk, darahnya itu tidak menempel ke pengaduk, tapi dia larut dalam air. Tapi kalau darah itu dimasukkan ke dalam minyak, kalau dimasukkan dalam minyak, darah itu massa jenisnya lebih tinggi, akhirnya nanti dia menggumpal di bawah, membentuk seperti butir-butir gitu. Makanya kalau yang makan minyak biasanya dia nempel di permukaan pembuluh darah, ya lalu jadi stroke gara-gara banyak makan gorengan. Kalau di banyu gula, darahnya itu menempel di pengaduk, jadi tidak larut di banyu gula. Ya lalu kemudian biasanya orang yang diabetes karena banyak gula itu lebih sulit diurai, lalu kemudian darahnya itu cenderung cepat sering buang air kecil dan seterusnya. Itu gara-gara banyak kadar gula dalam darah. Nah, yang keempat, kalau ada banyu banyu uyah. Nah, kalau banyu uyah itu darahnya itu jadi mengencer. Makanya orang yang banyak makan uyah itu darahnya jadi encer. Karena encer lalu cepat. Nah, cepat itu yang disebut dengan hipertensi, tekanan darah tinggi, karena darah beredar terlalu cepat. Nah, itu kan bagus juga. Jadi jangan terlalu masin lah kalau memasak. Sudah pentolnya masin, kuahnya masin pula. Ngaranya masin kuah berat. Untung ada disambat anak belaki. Dipanasi pulang. Karena dipanasi airnya menguap, H2O-nya menguap. Sisa lalu butir-butir NaCl-nya di dalam kuah. Jadi akhirnya makin masin. Jadi itu takun itu si Wongku tuh. Abahnya bos bakso. Biasanya kalau hendak memanasi kuah bakso ditambahi lagi banyu. Ya kalau Wongku tahu lah tuh. Nah, begitu kan rumusnya kan? Kuah bakso itu kalau mau dipanasi harus ditambahi lagi dengan air. Kenapa? Karena ketika dipanaskan NaCl-nya itu menguap. H2O-nya menguap, airnya menguap. Yang tersisa NaCl. NaCl itu apa? Natrium klorida alias uyah. Nah, lalu caranya gimana supaya tetap sesuai rasanya? Ditambahi air. Jadi banyak-banyak minum air putih. Sudah berapa liter minum air putih hari ini? Ustazah Uswah sudah minum berapa liter, Ustazah? Sepertinya ini kurang minum air putih. Sekilas melihat. Nah, jadi tolong ya diamalkan banyak minum air putih. Qauluhu, kemudian sabda Nabi, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, lalu kemudian tumbuh dari tubuhnya itu sesuatu yang haram. Jadi ghudhiya itu maknanya kalau di Jawahir Lu'lu'iyah sesuatu yang tumbuh dalam tubuh. Jadi sesuatu yang bergizi. Nah, gitu. Ai syubi'a, dipenuhi dengan yang haram, wa huwa biddamil ghain, yakni dengan mendomahkan huruf ghain al-mu'jamah.
Ghain mu'jamah itu artinya apa? Mu'jamah itu huruf-huruf hijaiyah yang ada nuqtahnya. Apa tadi mu'jamah? Huruf hijaiyah yang ada nuqtahnya. Apa saja? Ba masuk mu'jamah tidak? Masuk. Ta masuk mu'jamah tidak? Masuk. Sa masuk mu'jamah tidak? Apalagi? Jim, terus kha, terus shin atau sya, terus wa, dan za, terus zai dan seterusnya. Ya, nah itu namanya huruful mu'jamah. Wa kasri dzal mu'jamah, dan dengan mengkasrahkan huruf dzal, makanya dia berarti ghuzi, ya, ghuzi. Ghainnya didomahkan bidhamil ghain mu'jamah, wa kasri dzal, dan mengkasrahkan huruf dzal mu'jamah. Al mukhaffafah. Apa mukhaffafah? Ini supaya paham ya, ini ilmu bahasa Arab. Mukhaffafah itu artinya bi ghairi syiddah. Jadi lawannya mukhaffafah itu musyaddadah. Paham antum musyaddadah? Yang ada tasdidnya. Makanya dibaca ghudhiya, bukan dibaca ghudhiya. Kenapa kok ditekankan? Karena nanti memang ada kata dalam bahasa Arab itu dengan mentasdidkan huruf za-nya. Jadi dibaca ghudhiya. Ghudhiya. Berarti itu dengan bikasri dzal mu'jamah al musyaddadah. Itu kalimatnya. Pernah mendengar kata nun taukid musyaddadah? Pernah kan? Di pada ayat surah An-Nur ayat 55 itu la yastakhlifannahum. La yastakhlifannahum. Nunnya ditasdidkan, namanya nun taukid musyaddadah. Tapi nanti ada nun taukid yang mukhaffafah, tidak ditasdidkan. Ya, ada nanti dalam Quran atau dalam hadis nunnya itu nun taukid tapi ghairu musyaddadah. Nah, itu namanya nun taukid mukhaffafah. Mukhaffafah itu artinya ringan, yang diringankan. Kalau musyaddadah itu yang tasdid, ya keras, sangat. Asyaddul azab itu artinya seberat-berat azab. Nah, itu karena memang menyebutkan la yastakhlifannahum. Nunnya ditasdidkan itu berat bagi kita. Ada syiddahnya itu. Nah, wa ghudhiya bil haram tadi itu minal ghidha, itu dari kata ghidha bikasri wal qasri. Wa ammal ghidha, nah itu ditekankan tadi dengan dzal mu'jamah, karena kalau ghidha, ya ghidha bi fathil mad, ya dengan bi fathi wal mad, dengan memfathahkan huruf dal dan dengan menambahkannya alif, namanya apa namanya itu? Mad tabi'i. Ada tambahan alif. Al-ghida wad dalul muhmalah, dan dal muhmalah. Dal itu ada titiknya enggak? Huruf dal ada titiknya enggak? Tidak. Setiap huruf hijaiyah yang tidak ada titiknya itu namanya huruful muhmalah. Huruf apa itu namanya? Huruf muhmalah. Apa huruf muhmalah? Huruf hijaiyah yang tidak ada titik. Contohnya apa? Alif, terus ha, terus dal, terus ra, terus sin, terus to, terus lam, ain, nah, dan seterusnya. Itu disebut huruful muhmalah. Jadi huruf itu dari sisi ada tidaknya nuqtah itu dibagi dua. Ada huruful mu'jamah, ada huruful muhmalah. Dari sisi masuk tidaknya membaca ketika ketemu alif lam dibagi dua. Ada huruf syamsiah, ada huruf qamariyah. Ada berapa huruf syamsiah? Ada berapa? 14. Ada berapa huruf qamariyah? Ada 14. Contoh huruf syamsiah apa? Shin. Contoh huruf qamariyah apa? Qaf. Ingat itu. Shin, qaf. Catatan bacanya apa? Asy-syamsu. Asy-syamsu. Berarti shin itu huruf qamariyah apa syamsiah? Syamsiah.
Al-qamaru. Coba ikuti. Al-qamaru. Huruf qaf itu huruf qamariyah. Jadi bacanya bukan ak-qamaru. Ak-qamaru, khata. Yang betul adalah al-qamaru. Nah, disebut huruf qamariyah. Jelas ini? Ya, baik. Jadi muhmalah. Fahuwa ibaratun an nafsit ta'am, yaitu ungkapan mengenai makanan itu sendiri alladzi yu'kalu fil ghadah, yang dimakan di pagi hari. Jadi ada istilah ghadah, yaitu makan dari pagi sampai siang. Nanti ada makan siang sampai malam, namanya apa? Ustaz Labib? Asya. Nah, ini muallim fi mufradat lughatil arabiyah, pengajar. Jadi Jersidin tadi kalau sarapan pagi namanya apa? Apa? Ghoda. Kalau makan siang sampai malam namanya asya. Kalau bahasa Inggrisnya apa pagi? Breakfast. Kan 3 bahasa kan yang antum ajarkan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Al-ghoda. Breakfast. Nah, gitu ya, Ustaz Labib ngajarnya begitu ya? Gitu, Habibi. Gitu kan? Metodenya metode tikror namanya, metode pengulangan sampai sabat. Kalau makan siang apa? Bahasa Inggrisnya? Apa makan siang? Apa? Iya itu, lunch ya, lunch. Bahasa Arabnya apa? Futur atau fatur? Futur atau fatur? Futur. Kalau makan malam bahasa Inggrisnya? Dinner. Dinner namanya ya. Nah, bahasa Arabnya? Asya. Kelas. Qala Allah Ta'ala qala li fatahu atina ghada'ana. Jadi surah apa ini? Qala li fatahu atina ghada'ana. Surah apa? Ayo tebak surah. Rumah. Ini kuncinya. Ingat apa? Surah apa? Surah Al-Kahfi. Surah nomor 18 ya. Di ayat qala li fatahu atina ghada'ana, ayat 62. Jadi ketika Nabi Musa berjalan mencari Nabi Khidir, lalu ketemulah ya, nanti pertemuan 2 laut namanya mufradnya laut apa? Bahron. Kalau 2 laut Bahraini. Ini supan yang menyebut, ada ustadznya. 2 laut namanya Bahraini. Nah, ketika itu ada yang dibawa ghada, makanan. Makanannya berupa apa? Seekor ikan. Nah, tapi ternyata nanti kan kelewat. Nabi Musa sudah berpesan kepada muridnya. Ada yang tahu siapa nama muridnya? Yusha bin Nuh. Nama muridnya Yusha bin Nuh. Nanti jadi nabi setelah Nabi Musa wafat, gantian Yusha bin Nuh yang jadi nabi. Kata Nabi Musa, nanti kasih kabar di mana, ya intinya begitu ya. Lalu intinya kelewat. Nah, lalu kelewat. Qala li fatahu, lalu berkatalah Nabi Musa li fatahu kepada pemuda itu, pemudanya maksudnya muridnya Nabi Musa, yakni Yusha bin Nuh. Atina, datangkan kepada kami ghada'ana, makanan kita. Nah, ghada tadi itu makanan. Khalas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa anni yustajabu lahu, ay istib'adan liqabuli ijabati du'a, yakni istib'adan ya, jauh dari diterimanya doa. Walihada syaratul ibadi liqabuli doa aqlul halal. Karena itulah ada yang berpendapat bahwa
syarat seorang hamba untuk diterimanya doa itu adalah memakan makanan yang halal. Jadi hati-hati dengan harta yang haram karena dia menjadi penghijab doa. Jadi dalam hadis ini kata para ulama sebenarnya orang ini sudah memenuhi syarat untuk dikabulnya doa. Satu, dia safar. Orang safar itu doanya diijabah. Dua, dia Jadi kesulitan safar itu dia sudah rasakan. Yang kedua, dia itu sudah yamuddu atau tamuddu yadaihi. Kenapa dibaca tamuddu bukan yamuddu? Ada yang tahu? Bukan yamuddu yadaihi, tapi ini yamuddu ya. Dia menengadahkan. Jadi yamuddu yadaihi, dia menengadahkan tangan. Unsur kedua untuk dikabulnya doa sudah diterima. Maka antum santri tolong kalaunya ada doa pastikan tangan diangkat. Karena Allah malu melihat seorang hambanya menengadahkan tangan itu kembali dalam keadaan kosong, itu Allah malu. Di awal majelis biasanya Ustaz memulai dengan doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu sempatkan antum untuk angkat tangan. Ya kan? Begitu antum angkat tangan, Allah malu untuk tidak mengabulkan permintaan hambanya. Kiblat salat kemana? Kiblat salat kemana? Kok nggak bisa jawab? Kiblat salat kemana? Ke Ka'bah. Kiblatnya doa kemana? Kiblatnya doa itu ke langit, maka nengadahnya begini. Ya. Kiblatus shalah Ka'bah. Kiblatud doa as-sama. Kiblatnya doa itu langit, maka begini mintanya. Jangan begini. Itu nantang berkelahi. Maka angkat tangan. Ketika seorang itu mengangkat tangan, Allah malu untuk membiarkan tangan itu kembali ke tempatnya dalam keadaan kosong. Jadi yang kedua, unsur diijabahnya doa sudah terpenuhi. Yamuddu yadaih, dia sudah mengenadahkan tangan. Yang ketiga, dia sudah bertawassul dengan nama Allah. Tadi disebut dalam hadis dia ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi ternyata doanya ditolak, tidak diijabah karena apa tadi? Mat'amuhu haramun, masyrabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami. Kelas. Wasahihu anna dzalika laisa bisyartin. Tapi kata Imam Nawawi itu bukan menjadi syarat, ya. Maksudnya syarat itu yang disebut syarat dalam ilmu usul fiqh, kalau dia tidak memenuhi berarti tidak sah ibadahnya gitu loh. Nah, tapi bahwa gara-gara dia makan harta haram lalu tidak diijabah doanya tetap berlaku. Wallahu taala alam shawab. Faqad istajaba li, ya. Jadi faqad istajaba li syarri khalqihi, ya, karena ini dalilnya Imam Nawawi. Karena Allah mengijabah doanya seburuk-buruk makhluknya Allah. Siapa seburuk-buruk makhluknya Allah? Siapa yang paling buruk dari makhluk Allah? Apa? Iblis. Sahih, shadaqta. Yakni iblis. Dan ketika iblis meminta kepada Allah supaya ditangguh hingga hari kiamat, apa jawaban Allah? Innaka minal, ada yang hafal ayatnya? Innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau wahai iblis termasuk yang mendapatkan tangguh. Jadi diberikan tangguh oleh Allah, tetap hidup sampai hari kiamat. Kenapa kok dapat tangguh? Karena iblis meminta dengan menyebut kebesaran Allah. Apa kalimatnya dalam Quran itu? Kalau tidak salah coba Ustaz koreksi nanti. Wa bi'izzatika, dengan kebesaran namamu, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu, dengan keperkasaanmu. La uwiyannahum, sungguh pasti akan aku sesatkan mereka, ya. Bani Adam dan keturunannya, ya. La uwiyannahum apa? Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi berdasarkan ayat ini
Orang yang ikhlas dia tidak akan terperangkap dalam tipu daya, rayuan, godaan iblis dan tentara-tentaranya, yakni syaitan. Nah, dan seterusnya dia minta kepada Allah dengan menyebut nama Allah tadi, akhirnya Allah mengijabah dengan mengatakan innaka minal munzirin. Wahai iblis, engkau termasuk orang yang ditempo, diberikan tangguh. Jadi kata Imam Nawawi berdasarkan ini, itu berarti seburuk-buruk makhluk saja diijabah. Ya, tapi ini khilaf di antara ulama. Nah, tentang hal ini sebaiknya kita tetap harus berhati-hati. Jangan sampai kemudian harta halal itu harta haram, makanan haram dan sebagainya, pakaian haram itu menjadi hijab bagi doa-doa kita. Karena kita itu banyak berhajat kepada Allah. Hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Nah, terakhir Ustaz nak ijazahkan satu doa, yang doa ini diringkas dari doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu ada satu doa agar beliau ikhlas, senantiasa ikhlas beramal. Apa doanya? Jadi ini antum ikuti, langsung dihafalkan. Jadi doanya, kalau ini doa sendirian, doanya supaya soleh dan ikhlas amal kita. Jadi Allahumma ja'al, ikuti. Allahumma ja'al amali. Allahumma ja'al amali. Ikuti. Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa khalisan liwajhikal karim. Apalah sudah. Allahumma ij'al amali kullahu salihan wa khalisan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Nah, apalah sudah. Allahumma artinya ya Allah. Ij'al, apa arti ij'al? Jadikanlah amali, amalku, amal ibadahku, kullahu, semuanya. Apa kok kullahu? Taukid dari amali. Amali itu mansub karena dia maf'ul bih. Salihan. Apa salihan? Saleh, benar. Amal itu harus benar. Supaya diterima amal itu harus benar. Tapi tidak cukup benar, tapi juga harus khalisan, ikhlas. Solihan wa apa tadi? Solihan wa khalisan liwajhikal karim, mengharap ridhom ya arhamar rahimin walah ya rabbal alamin. Itu kalau doanya sendiri. Ya, ini sama-sama. Allahumma ij'al amali kullahu salihan wa khalisan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Nah, kalau antum mimpin diubah dikit. Antum jadi imam lalu mimpin doa. Doanya dirubah sedikit. Ikuti. Allahumma ij'al a'malana. Nah, kita jamakan amal-amal kami. Tadi ni ya, nun apa namanya? Ya mutakallim. Sekarang kita jadi nun fa'il lil jamak. A'malana kullaha. Ikuti. Kullaha salihatan. Nah, kenapa kok salihatan? Karena a'mal itu muannas. Kullu jam'in muannasun. A'mal itu jamak taksir dari amal. Salihatan wa khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Tinggal tambahi tak marbutah. Kalau mudzakkar menjadi muannas tinggal ditambahi tak marbutah. Ya, sekali lagi marratan wahidatan. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihatan wa khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal kita seberataan benar dan amal kita yakni muwafaqatus sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mudah-mudahan seluruh amal kita khalisan
liwajhillah. Ikhlas berharap ridha Allah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.